Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sobat TKJ SMK Negeri Kudus. Bertemu kembali dengan cuaca yang agak dingin hari ini. Bulan-bulan ini memang cuacanya terasa dingin. Saya terpaksa pakai jaket karena terus diawasi juga. Kalau tamu saya ini karena badannya gemuk, jadinya tahan dingin. Siapa dia? Nanti kita akan bahas. Oke, selamat berjumpa kembali. Semoga kesehatan tetap ada pada diri kita semua. Kita dilindungi sama Allah. Dan dalam kondisi yang seperti ini kita tetap menjaga sehatnya, tetap imannya, ya, tetap beraktivitas, tetap semangat. Dan buat kalian yang masih mengikuti pelajaran daring, jangan putus asa, tetap semangat. Apapun yang terjadi harus dijalani. Baik, untuk pertemuan kali ini saya ada tamu istimewa. Ya, saya Hadi Nugroho di host di sini, stay di sini. Tamu kita istimewa karena dia adalah alumni SMK Negeri 2 angkatan berapa nanti kita akan. Dan jelas dia punya banyak pengalaman. Baik pengalaman akademisi, kemudian pengalaman berwirausaha. Formasinya dia sekarang kuliah sambil bekerja, atau mungkin kebalikannya, bekerja sambil kuliah. Baik, siapa dia? Sekarang kita tanya. Perkenalan, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daniel Male Mabuli, alumni SMK Negeri 2 Kudus, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Angkatan berapa? Lulus tahun 2016. 2016, sudah 4 tahun. 4 tahun. Ya. Kuliah sekarang ya? Ya, sekarang kuliah Di di Universitas Muria Kudus, ambil jurusan Sistem Informasi. Sistem Informasi. Berarti kalau sekarang sudah semester 8. Semester 8. Iya. Skripsi. Skripsi ini mengulang PKL dulu. Syaratnya belum Belum. mengulang PKL dulu. Baik, berarti setelah lulus dari sini langsung kuliah. Langsung kuliah. Ya. Teman dari sini banyak, satu angkatan yang kuliah di sana. Ada 5. Dari Ya, mulai. 5 orang. Belum ada yang lulus. Belum ada yang lulus. Ya, bersama. Memang ini baru tahun keempat nanti ya, tahun Iya. kelima. Mungkin Oktober, wisuda Oktober ini banyak yang sudah lulus. Bisa ngajar nggak? Kalau saya sendiri belum bisa. Karena ada kesibukan yang lain masalahnya itu ya. Ya, alhamdulillah. Rumah di mana? Rumah Mejobo di Satu Mulus. Ya. Baik, tadi sempat saya singgung-singgung dia punya sampingan, bukan sampingan malah ya, yang sampingannya kuliah, makanya kuliahnya nggak selesai. Tapi karena udah habis ya? Apa? Teori udah habis. Dari sudah habis. Ya. Tinggal PKL sama skripsi. Ada KKN ya sekarang? KKN ada Pak, sudah tahun kemarin di Grobogan. Nah, yang tahun ini kan kayak di sana sendiri-sendiri. Kayaknya karena ada ini. Oke, kalau usaha sampingannya nggak usah utama malah ya. Itu apa sih sebenarnya usaha? Ya, saya saat ini berjualan fashion pria. Lebih tepatnya berjualan di marketplace online. Ya, seperti kayak Shopee, Tokopedia, Ya. Bukalapak juga. Lalu punya toko offline. Alhamdulillah toko fisik sudah dibangun baru tahun kemarin 2019 bulan November. Ya, waktu pas KKN. Pas KKN. Pas KKN. Dia juga sudah jadi bos anak buahnya berapa sekarang? Enggak anak buah Pak, cuma teman kerja. Teman kerja. Enggak mau nyebut anak buah Mas. Low profile. Teman kerja. Berapa? Satu orang, tapi kadang ada yang freelance gitu,
kalau ada paketan banyak seperti pas promo-promo saya ambil kadang 1 sampai 2 orang itu freelance. Tapi yang sudah positif yang pakem itu 1 tetap ya tetap. Jadi kalau tadi sempat cerita ke saya udah mulai usaha sejak lulus sekolah. Kayaknya malah waktu sekolah sudah kelas 2 saya sudah mulai berjualan. Itu sebelum mengenal seperti marketplace. Iya. Di Facebook dulu COD sistemnya. Oh iya COD. Iya. Ramai-ramai COD. Dulu itu jualannya seperti olahraga kayak baju bola gitu. Oh iya. Jadi kalau dulu pas ada jam olahraga saya bawa baju olahraganya jual di sekolah gitu Pak. Iya. Bawa sampel. Iya bawa sampel sekalian dijual sama teman-teman gitu bisa promosi baju olahraga di sekolah gitu. Jadi waktu sekolah sudah mulai merintis usaha ya kayak gitu di sembunyi-sembunyi ya. Iya sembunyi. Ikut jualan. Pak Oleg juga dulu Pak Oleg itu ada kayak jual cas HP terus kuota itu dulu joinan. Iya. Ya namanya usaha memang harus dirintis dari nol ya. Iya. Ternyata sampai sekarang justru malah berkembang usahanya, bisa punya toko sendiri. Pokoknya di rumah atau toko di rumah. Di rumah ya. Pokoknya dibangun sendiri kayak gitu. Iya. Toko sendiri secara fisik, jadi nggak hanya sekedar online jualin barangnya orang enggak, tapi memang sudah jadi barangnya sendiri, punya stok sendiri, terus ditawarkan ke marketplace ya. Kemudian kalau ada yang order dikirim. Iya gitu. Kalau itemnya udah banyak sekali. Item sudah banyak Pak. Iya. Terus sekarang gimana caranya mengelola toko, kemudian dengan kuliah seperti itu? Kalau sekarang kan kuliah sudah agak santai ya tinggal skripsi. Kalau dulu waktu masih semester awal gimana? Iya dulu semester awal itu kalau mengelola toko kan biasanya malam hari Pak. Malam? Iya malam hari di waktu yang ada gitu. Terus paginya kuliah ya kita disadarin aja. Tapi kalau ada tugas kadang terbengkelai. Yang terbengkelai mana? Tugasnya ya. Yang makanya yang utama tuh usahanya, yang pekerjaannya kuliah samping. Kalau nggak ada usaha ini ya nggak bisa kuliah. Gitu ya. Jadi ya yang mana yang penting itu ya fleksibel. Iya. Kadang kuliahnya penting, iya, gitu. kadang usahanya penting. Karena kalau order tidak direspon ya lari juga. Iya gitu pelannya. Terus mengawali ketika jualan online sehingga bisa dapat order banyak sekali itu tipsnya kayak apa? Dulu saya jualan online kayaknya nggak ada tipsnya, cuma ikuti alur aja. Kayaknya dulu di waktu tahun itu belum ada para pesaing yang dari Kudus Pak. Jadi kemungkinan hanya ada beberapa toko saja yang ikut berjualan. Ya alhamdulillah saya ikut itu, ada kayak orderan itu ya saya juga masuk, ada orderan juga gitu. Kalau tips dari dulu memang nggak ada Pak. Nah, soalnya pesaing dari Kudus itu harus sedikit kayaknya gitu. Terus kalau semua item memang diupload? Iya semua itu diupload. Saya mencari produk di pasar itu. Ya, awalnya memang pulangan dulu, ambil barang dulu, atau foto tokonya orang di foto terus diupload kayak gitu? Dulu saya pulaan hanya berapa lusin, 1 lusin dulu untuk saling mengenal bagol gitu Pak. Iya. Terus saya bilang sama bagolnya itu nanti dijual online, selanjutnya ini sisinya gimana kayak gitu Pak. Boleh ambil satu-satu kalau ada dan apa kayak gitu. Terus ya bagolnya itu ya boleh aja gitu Pak kalau dijual online. Cash ya? Iya kayak gitu. Kalau sekarang sudah bisa bayar menggunakan Tempo? Ya sekarang bayar Tempo sudah bisa, bahkan saya kadang
bakul-bakul saya itu ingin menaruh barang di saya, katanya ya sistem kayak tabung gitu Pak. Oh, gitu. Ya, Malah bakul, dititip- ya dititip gitu Pak. dititip jual ya, Dititip kan? jual gitu. Ya, jadi memang mengawali suatu usaha harus, ya walaupun hari ini cerita nggak ada tipsnya, tapi sebenarnya dia cerita tipsnya seperti itu. Ya, punya item, diupload semuanya, walaupun masih sedikit sampel jenisnya tetap diupload. Dan yang penting sebenarnya koneksi. Ya, Iya, koneksi. koneksi itu ya. Iya. Dan suppliernya berapa sekarang kalau boleh? Supaya apa? Yang ngasih barang ke Oh, punya sekarang? ada Berapa? 4. Empat ya. Yang pasti itu ada 4 yang tetap, yang lain itu ya kadang saya cari-cari sendiri gitu Pak. Muter di pasar gitu. Muter pasar, Nah, ya, pasar Kliwon. Iya, pasar Kliwon. Soalnya saya menjual itu banyak produk. Apalagi sekarang ini pesaingnya kan banyak sih Pak. Ya. Jadi kalau kita nggak bermain produk yang baru, nanti toko kita kalah saing gitu. Sistemnya kayak gitu. Kalau sekarang ada tipsnya Pak, kayak mengikuti iklan top up itu seperti di marketplace. Oh iya. Yang prabayar itu. Sekarang ada sistem itu. Kalau dari dulu memang nggak ada. Kalau saya memang nggak ada. Saya nggak ikut itu ya alhamdulillah bisa jalan. Tapi kalau sekarang Harus kayaknya kalau nggak ikuti ikut tren, itu, ya. kayaknya nggak bisa trending kayaknya gitu. Iya. Top up gitu. Itu. Jadi memang kalau yang perfeksi memang harus ikut tren ya. Iya. Kalau mengikuti tren, karena tren kan cepat ya. Iya, Mungkin betul. setelah berapa bulan sih kalau tren itu? 4 bulan? Sampai 1 tahun bisa Pak. 1 tahun? Iya. Kalau celana fashion pria nggak seperti fashion cewek Pak. Iya. Fashion cewek atau wanita itu kan sering ganti gitu. Seperti kayak jilbab itu kan sering ganti. Iya. Kalau kita nggak bisa produksi bisa menjual secara cepat ya nantinya ya si udang terus itu. Makanya fokusnya sekarang di fashion cowok. Cowok ya. Kalau fashion cewek ya kadang sedikit-sedikit mengikuti. Kalau jilbab ya aku sedikit, kalau terlalu banyak nanti nggak bisa diatur gitu. Iya. Tapi banyak ini ya stok yang Iya. cepat keluar. Iya. Karena memang harus cepat putar ini, karena kalau sudah trennya sudah lewat, barangnya udah susah dijual lagi. Iya gitu. Untuk ke depan ini punya planning nggak ke depan ini 1 tahun 2 tahun mendatang? Ini yang mau ditawarkan kuliahnya dulu selesai, atau mengembangkan bisnisnya, atau mau nikah juga? Ya, planning ke depan ini saya harus selesaikan kuliahnya dulu Pak. Soalnya memang itu sudah tanggung jawab nih. Iya. Sudah semester 8 kalau keluar ya iman-iman. Iya gitu. Selesai. Jadi kan tinggal PKL sama skripsi. Ya. Harus fokuskan. Ini insya Allah semester ini saya akan lebih fokuskan ke kuliahnya. Ya tapi tetap kerjanya. Soalnya kalau musim-musim gini kan masih agak slow sih Pak. Oh iya. Jadi masih bisa dibuat fokus ke kuliahnya. Kalau tahun kemungkinan kalau semester depan sudah melewati kayak musim-musim bulan Ramadan itu sudah nggak bakal bisa pegang lagi karena orderan di bulan Ramadan Biasa. ya luar biasa. Itu sampai kalau Ramadan itu sampai mendekati hari raya. Biasanya kan Iya, kalau sampai mendekati hari raya. raya. Pokoknya 2 bulan sebelum Ramadan itu sudah mulai ada perkembangan orderan itu Pak. Oh. Kalau dibilang untuk tabungan 1 tahun bisa. Satu Iya. tahun. Gitu. Jadi ke depan ya untuk jangka pendeknya sih menyelesaikan kuliah dulu. Kalau bisnisnya kira-kira mau dikembangin kayak apa, mungkin seperti itu, atau mungkin kan dari fashion, mungkin jadi nambah item lagi, mungkin sepatu atau ini karena sekarang Iya. tren kan tas, sepatu Iya. gitu kan. Kalau saat ini bisnis masih belum ada planning ke depan, tapi kalau sudah lulus kuliah kemudian banyak planning yang harus saya jalankan, seperti kayak membuka cabang di toko-toko, ruko-ruko kayak gitu Pak. Planning ke depan kemudian gitu, nggak di tempat saja. Kalau ini sementara kan toko fisik masih di rumah karena masih ada kayak jam kuliah gitu. Kalau kemudian sewa di tempat-tempat lain kayaknya
nanti waktunya kayak ribet gitu. Iya. Masih karena masih ada kuliah, masih lagi ya, sekarang nggak ada bimbingan gitu. Terus sekarang kan di toko fisik di rumah kan bisa sambil dicek, terus packing di rumah juga bisa kayak gitu. Kalau packing bisa sampai malam kalau katanya itu sudah. Ya itu kerjanya kemungkinan 24 jam. Jam. Kalau ada seperti puasa itu malah kayaknya nggak ada istirahatnya ya. Buat istirahat paling 3 jam gitu. Terus teman kerja saya mau tidur di rumah saya. Puasa kemarin gitu Pak. Kayaknya kalau dia tidur di rumah nanti kacau. Biar dia bisa nangani gitu. Jadi waktu dia Ya, gitu. Berarti mulai jam 8 pagi kita harus sudah mulai bekerja sampai malam. Terus sahur itu pakaian kita antar ke ekspedisi kayak gitu Pak. Ini nggak dijemput? Dijemput itu waktu habis maghrib kan kita punya 2 kloter. Kalau nggak kita kejar terus nanti habis selanjutnya kita keteteran. Iya numpuk jadinya. Pernah nggak kejadian ini kalau bisnis kan cerita enaknya, cerita nggak enaknya sekarang? Nggak enaknya pasti bisnis kayak gitu. Ada pernah kasus kejadian yang kayaknya ya kalau rugi sih namanya biasa ya. Biasa Pak itu. Nah kasus apa ya? Yang mungkin jadi satu aja kasus contoh satu. Kasus contoh satu itu ya kemungkinan itu hikmah buat saya sih Pak. Di tahun berapa 2018 itu waktu melonjak-lonjaknya toko saya itu pernah kehilangan uang sampai 9 juta. Oh yang dia gitu ya? Iya yang dia gitu. Oh iya. Karena dulu itu saya sempat ya Pak Khalid juga itu kayak sering-sering gitu. Kayak gitu. Itu dulu saya ditelepon dari mengakunya ya dari Shopee itu Pak. Waktu maghrib itu kan waktu capek-capeknya saya gak fokus di telepon. Ya kemungkinan itu dia berbicara itu memang ada kendala di toko saya sama bisnis gitu loh Pak kendalanya. Tahu kayak gitu. Terus secara bicaranya ya dia memang kayak operator gitu. 2 hari Pak itu. Dari Sabtu sore. Terus Minggu dia menjanjikan itu toko saya akan menjadi star seller kayak gitu Pak. Oh, iya. Dijanjikan kayak gitu. Saya disuruh sampai Minggu. Waktu itu yang diminta apa yang diminta? Kayak verifikasi OTP kayak gitu Pak ya. Ini kan nggak tahu sih ya. Soalnya kan masih ya saya kira ya itu dari Shopee juga. Soalnya permasalahan toko saya memang gitu. Dia bilangin toko Anda kena 20 toko se-Indonesia yang pilih. Ada gangguan itu. Oh ada gangguan. Soalnya memang kayak itu ada gangguan Mbak. Soalnya sinyal saya di rumah itu bagus tapi dibuat ngechat juga gak terkirim. Memang persis gangguannya kayak gitu Pak. Jadi saya kan bilang apa adanya ke yang telepon tadi. Terus diminta itu ada OTP disuruh memberikan dia. Kemungkinan ya itu dia masuk ke akun saya mengganti rekening. Tapi anehnya itu nama rekeningnya sama Pak. Nama rekening sama tapi rekeningnya 4 digit lain beda. Iya. Terus saya disuruh narik saldo. Pinternya dia nggak ditarik sendiri Pak. Saya disuruh narik saldo sendiri. Tapi rekeningnya sudah dirubah. Sudah dirubah kayak gitu. Dia bilang Mas tolong saldonya ditarik dulu, dinolkan dulu biar nanti kami dari tim Shopee untuk merubahnya, untuk memperbaikinya kayak gitu Pak. Saya tarik saldo dulu waktu itu. Ada saldo mengendap itu Pak. Belum saya tarik. Iya. Gitu terus saya tarik itu. Dia menjanjikan hari Minggu toko sudah bisa dikembalikan dan bisa berubah menjadi star seller. Minggu sore itu saya pun ya diangkat waktu itu Pak, masih diangkat ngobrol-ngobrol asik gitu Pak. Waktu sore kok dia menjanjikan sampai jam 5 nggak ada kabar dari minggunya.
Waktu itu saya baru sadar Pak, jika dimungkinkan ini. Berarti sekitar 2 hari baru sadar kalau ketipu Iya, ya? kan baru 2 hari. Padahal saya sudah bilang sama teman-teman, kok saya mau jadi tasawuf kayak gitu Pak, saya sendiri gitu Pak. Tahu-tahunya malah. Itu Seninnya kasih, setelah itu hasilnya gimana? Pokoknya Saya dan normal lagi atau? belum Pak, saya Sama bilang aja. ke Shopee yang email Oh itu. ya. Sementara itu dibekukan selama 3 hari. Dibekukan sama Shopee. Bukan itu dalam arti katanya dia mengganti menghapus email-email atau menghapus rekening. Oh, iya. Menghapus rekening dulu, pokoknya dinormalkan dulu gitu. Tapi tetap orderan masih bisa masuk. Selama 3 hari jadi ya itu orderan 3 hari itu lagi. Tapi alhamdulillah nggak ada pelanggan yang komplain-komplain, alhamdulillah nggak ada. Paling ya hanya 1-2 gitu selama 3 hari itu karena kemungkinan ya pada memaklumi. Bila saya sudah aktif itu saya cek semua itu Pak. Pelanggan sudah ada dan memang ada kendala gitu. Jadi di toko waktu setelah di-hack itu toko masih aktif ya, artinya tokonya nggak bisa suspend. Tutup nggak tokonya? Iya, bukan Shopee Pak. Bukan. Iya, saya nggak bisa megang. Saya nggak Oh, bisa nggak bisa akses akses sama sekali. Nggak bisa akses sama Nah, sekali. kalau yang pesanan masuk itu? Iya, masih bisa pesanan masuk. Setelah itu, apa? Jadi ya cat-cat ya memang Nggak terjawab. nggak terjawab semua sama 3 hari itu. Memang dari keterangan Shopee-nya gitu karena membersihkan apa gitu. Saya nggak buka dulu. Ya untungnya aja masih ada ya, dari apa marketplace-nya tanggap ya. Iya, tanggap. Itu hanya satu marketplace masalah. Satu marketplace. Iya, marketplace lain nggak ada. Ya, kebetulan. Oke, jadi itu kejadiannya. Jadi yang mungkin sekarang eksis di marketplace ya, itu kejadiannya bisa jadi pelajaran buat kita semua ya. Memang kode OTP ini yang paling sering diminta oleh para pembajak akun. Ya, ini yang kadang kita tidak sadar, kita disuruh mengirimkan kode OTP yang dikirimkan lewat SMS biasanya, SMS itu yang diminta itu, karena setiap transaksi pasti harus ada OTP itu. Untuk penarikan itu atau untuk masuk ke akun OTP itu? Masuk ke akun Pak. Masuk ke akun. Iya. Ya? Tapi nggak tahu itu caranya dia gimana. Kalau saya nggak verifikasi OTP gitu loh Pak. Itu biasanya dari mana saya nggak tahu. Ya, soalnya otomatis ada OTP masuk itu gimana gitu maksudnya. Terus Berarti minta kan OTP. pakai emailnya ada sendiri. Iya, Maksudnya pakai kan email. verifikasi pakai email, Iya, pakai pakai nomor HP Nomor juga. HP gitu. Tapi ya itu ada verifikasi OTP itu. Iya. Yang biasanya kuncinya di OTP itu. Kalau ini OTP sudah berpegang ya sudah, kita nggak bisa apa-apa. Jadi kasusnya seperti itu, yang namanya usaha pasti Iya. ada permasalahan. Mungkin ada kasus lagi yang ya, lainnya adalah ya biasa seperti orang ini, entah ditipu, entah ada yang pinjam kontak balik juga. Bisa jadi seperti itu ya. Iya. Banyak godaannya banyak. Memang Yang usaha memang gitu Pak. Harus bisa melewati ya nggak kayak gitu juga. Terus ada pasang surutnya tetap berjualan, harus bisa menghadapi. Kadang kalau sekarang ini kan banyak pada workshop itu kan baru musim orderan sepi, kadang sudah lesu, nggak ada semangatnya. oh iya. Kan kayak gitu sih Pak. Terus nggak ada planning ke depannya. Jalannya kami gimana nggak ada. Saya tahunya kok orderan sepi, kadang begitu mengeluh. Terus sudah ganti lagi kayak gitu. Padahal seharusnya kita bisa melewati rintangan itu. Iya. Sekarang usahanya gitu sih Pak. Terus ini sekarang berarti setelah nanti lulus nggak pengen kerja formal, nggak mau masuk ke instansi mana yang pokoknya jadi sampingan di apa dia ke teman kerja Ada Pak, karena memang untuk jasa sarjana
kalau bisa saya ada ya kerjaan, coba lah nari-nari ya formal gitu. Ya kalau bisa dari yang jam kerjanya itu di pagi gitu Pak. Iya, kayak gitu. Saya kerja bisa. Bisa ya, planningnya gitu Pak. Tapi ya nggak tahu nanti kemana. Kayak misalnya gini, kalau misalnya ada adik kelas, ada yang ingin belajar gimana sih caranya bangun workshop seperti itu, kira-kira mau nggak ngajarin? Iya mau. Nanti kan jadi pesaing ya? Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Gak apa-apa ya? Karena sudah ada rezeki ya. Oh iya. Soalnya banyak Pak. Ya sekarang ya alhamdulillah teman saya seangkatan ada yang lebih saya gitu. Yang kuliah atau yang kuliah. SMK? Yang SMK ini kan yang teksi satu Pak. Ogi namanya. Oh, Ogi. Agak Prayogi. Oh iya. Gitu. Itu juga sekarang ada tuh. Lebih bisa sekarang nggak malah Pak. Sebenarnya apa? Ya sama seperti saya. Soalnya dulu saya itu diajarin, dikasih tahu sama teman sekelas saya. Soalnya gitu, terus teman-teman pada ikut. Ya ada beberapa orang yang ambles, maksudnya nggak ada terus tutup gitu. Tapi ini Ogi ini rezekinya mungkin. Dia sekarang wah jadi bos nih Pak, memang bisa dari mobilnya ada 2. Gudangnya gede. Gudang gede. Di Kudus juga. Setuju juga. Ini dia kuliah. Kuliah ini. Semester. Iya. Ini dia deskripsi. Jadi intinya selama kita masih mau berjuang, insya Allah ada jalan. Ya, walaupun banyak rintangannya, banyak masalah, itu sudah biasa lah. Namanya naik ke puncak gunung pun nggak gampang. Merangkak naik, ketemu batu harus muter dulu jalannya seperti itu. Jadi ya mungkin kalau kita bisa menarik hikmah dari perjalanannya Mas Male ini, ya kita bisa belajar bahwa hidup itu memang harus dilewati dengan perjuangan. Dia pengen bisa kuliah, tapi bisa membiayai kuliahnya sendiri. Dulu memang niatnya kuliah biaya sendiri atau memang seperti itu awalnya? Awalnya sih enggak Pak, soalnya kan dulu memang ya keluarga kayak di perekonomian keluarga kayak bapak sempat meninggal juga kan, kuliah itu dibantu sama sedulur-sedulur Pak. Jadi mulai semester 1 itu masih dibantu saudara. Ya. Itu jadi pemicu semangat. Iya, pemicu semangat. Terus alhamdulillah saya kenal sama teman saya itu yang mengajari saya online itu, anak program itu, dia mengajari online saya. Ya alhamdulillah ketemu jalannya. Jadi mulai semester 2 ya semester 3 itu sudah mulai membiayai sendiri. Semester 2 sudah mulai. Iya, sudah membiayai sendiri. Jadi ada niat, ada jalan, ya sama masih mau berusaha. Oke, mungkin kalau kita mau minta Male ini bercerita mungkin nggak cukup waktu setengah jam, 1 jam, ya bisa berjam-jam. Orangnya asik diajak ngobrol soalnya. Ya. Ini memang sengaja saya culik ya. Dari kemarin tuh susah banget ngajak dia ngobrol seperti ini. Ya, akhirnya bersedia datang ke saya untuk ngobrol-ngobrol seperti ini, berbagi cerita. Yuk kita kasih kelas berapa? TKJ 2 Pak. Itu ada berapa kelas? Ada berapa kelas ya? Dulu ada 2 kelas. 2 kelas. TKJ 1 sama TKJ 2. Terus tahun 2016. Angkatan ketiga. Ya. Baik, pertemuan kita kali ini mungkin saya cukupkan dulu sampai di sini. Kalau misalnya besok kita ngobrol lagi, boleh. Setelah lulus ya. Nanti saya panggil ke sini lagi. Kalau udah kerja, di sini sudah punya gudang 1 atau 2. Semoga diberi umur panjang. Amin, amin. Kita bisa melewati pandemi ini juga. Iya. Bisa memberikan kesehatan, biar tetap iman. Karena tanpa pertolongan dari Yang Maha Kuasa, kayaknya kita nggak bisa keluar dari
utamanya. Baik, hikmah silakan diambil sendiri, ya, dijadikan. Ini maaf sebelum saya tutup, kemarin sempat yang mengungkap, saya belum bisa jadi contoh yang ngasih inspirasi. Tapi ternyata ceritanya banyak dan bisa jadi inspirasi bagi kita semua, bahwa perjuangannya luar biasa, ya, kesuka dukanya. Jadi orang jualan online itu enggak lancar lurus, ya seperti yang dilihat gitu ya. Kadang baru tidak banyak order. Pernah nggak kami lakukan order? Pernah Pak, di tahun kemarin sampai saya saya udah berhenti di sini kayak gitu Pak. Itu tahun kemarin? Tahun kemarin. Itu pas bulan pokoknya di tahun musim kayak gini Pak, memang setelah lebaran. Iya. Biasanya gitu ya. Iya, siklusnya kayak gitu. Siklusnya kayak gitu. Setelah lebaran. Tahun 2018 2019 ya. Itu pernah saya berpikir apakah saya berhenti sampai di sini ya gitu. Kalau berhenti kan nggak ada biaya lagi buat kuliah gitu Pak. Jadi saya tetap berpikir positif sampai kayaknya oh iya masa orang pada beli terus setelah lebaran kan kayak nggak mungkin gitu loh Pak. Kemungkinan ya bulan ke depan ya alhamdulillah. Kalau pandemi kemarin ini yang terakhir saya nanya, pandemi kemarin sempat ngalamin nggak? Kalau pandemi kan bulan Maret sampai sekarang ya? Iya sampai sekarang. Itu yang puasa saya kira ikut merasakan Pak. Malah ini justru tahun ini yang pandemi ini malah melonjak dari tahun-tahun kemarin. Iya. Apa kemungkinan ada sistem belanja dari rumah apa gimana itu? Iya, saya tidak gitu sih kemungkinan. Orang malas keluar. Iya, kayak gitu Pak. Tahun ini malah yang melonjak di bulan puasanya itu. Soalnya kan pandemi itu melewati ada bulan puasa juga kayak ya Pak. Ya, sampai sekarang. Iya, kan bulan Maret. Puasanya kan April. Itu. Ya. Oke, mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu. Kayaknya nggak enak juga kalau putus lagi asik-asiknya ngomong seperti ini, tapi masalahnya waktu juga, dan juga ada kesibukan yang lain. Ya. Monggo kita bisa mencontoh apa yang jejak-jejak yang beliau jalani, ya, bagaimana perjuangannya dari kelas 11 dia sudah mulai merintis usaha. Kelas 11 sudah mulai merintis usaha, kemudian dilanjutkan setelah lulus dari SMK, kuliah juga terus dilanjutkan sampai semester 2 sudah bisa membiayai untuk kuliahnya sendiri. Dan sekarang sudah bisa eksis, punya toko fisik, ya, bukan hanya sekedar online. Baik, sampai di sini gimana? Ya, pendidikan sekarang itu ya begitu kayak gitu Pak. Oh iya. Kan kadang ada bilang kuliah jujur kayak gopo, begini saya ingin. Tapi kalau saya belajar diri sendiri, kalau saya nggak kuliah, saya nggak bakal nemu ini teman saya ngajarin online. Oh gitu. Gitu. Ya. Menjadi jalan rezekinya. Ya. Misalnya yang saya ngajari online mungkin teman saya kuliah. Ubah cara berpikir nggak? Iya. Ya. Gitu. Jadi pendidikan tetap penting. Ya, pendidikan tetap penting. Ini pesan dari Malik.